What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.4 beta 1 yang baru aja dirilis malam atau tepatnya dini hari tadi. Apa aja fitur barunya? Sepertinya cukup banyak fitur baru yang ada pada iOS 16.4 beta 1 ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.4 beta 1. Disclaimer dulu, ini adalah version beta, bukan version public atau resmi untuk digunakan user semua kalangan, bukan ya. Jadi ini version beta. Dan bukan hanya iOS 16.4 beta 1 aja yang dirilis, tetapi adanya iPadOS 16.4 beta 1, watchOS 9.4 beta 1, macOS 13.4 beta 1, tvOS 16.4 beta 1, lalu adanya HomePodOS 16.4 beta 1. Ya, itu tadi adalah jajaran sistem operasi version beta yang diupdate oleh Apple. Untuk fitur yang pertama yaitu adanya pilihan software update antara beta dan public beta. Jadi kalau selama ini, kalau lu udah di developer beta, lu mau masuk ke public beta, nah lu harus restore dulu iPhone lu, baru lu masuk ke public beta. Nah sekarang enggak, sekarang sudah ada pilihannya. Kalian tinggal pergi ke setting, di bagian setting sini kalian tinggal pilih yang general. Setelah itu kalian pilih yang software update. Nah di sini adanya beta update ya, ada dua pilihan, developer beta dan public beta. Kalau lu semua mau masuk version beta atau public beta atau developer beta, gue udah jelaskan di video yang ini, lu bisa tonton di video yang itu, oke? Jadi sekarang di version beta ada dua pilihan kayak gini. Apabila lu mau lanjutkan update versionnya public beta, ya berarti lu pilihnya public beta kayak gitu. Lalu selanjutnya masih di bagian setting, di bagian general ini, kalau kalian pilih yang about, ya di bagian sini adanya coverage atau coverage warranty. Nah ini kalau kita tap, sekarang bisa mendeteksi device yang lain. Seperti ini kalian bisa lihat ya, ada device gue yang sudah terdeteksi. Pertama yang iPhone ya, lalu AirPods Pro gue dan Beats Fit Pro gue kayak gitu. Jadi dia bisa mendeteksi warranty device yang lainnya ya, dalam tanda kutip device-device yang pairing ya. Tentunya sudah ke-add ke Apple ID kalian seperti itu. Selanjutnya adanya fitur 5G standalone, tapi ini fiturnya hanya untuk di negara-negara luar aja, dan tentunya yang sudah mendukung device-nya mendukung 5G ya, seperti itu. Lalu fitur selanjutnya yaitu fitur new emoji. Ya, emoji ditambahkan sama Apple, total ada 20 sampai 21 emoji kurang lebihnya. Dan di sini udah gua cobain. Kira-kira ini dia new emoji yang barunya. Nah, nih tuh ada 20-an emoji. Sorry ya kalau misalkan layarnya ada garis. Maklum nih akibat push rank. Nah, di sini ada total kurang lebih 20 lebih lah ya. Sebenarnya yang love juga ada lagi sih, tapi ya yang gua masukkan pink, biru sama yang abu-abu aja. Jadi ini ada cukup banyak nih emojinya tambahan pada iOS 16.4 beta 1 ini. Tapi tentunya emoji ini belum berjalan kalau misalkan kalian gunakan ke iPhone yang belum iOS 16.4 gitu. Jadi ini bisa kebaca kalau sudah iOS 16.4. Kalau kalian belum menggunakan 16.4, ini belum kebaca. Jadinya kayak tanda tanya gitu, seperti itu. Selanjutnya fitur widget wallet order tracking. Ya, bener banget, kalau kalian tambahkan widget di sini, kalian tambahkan seperti ini ya. Kita ketik aja wallet. Nah, di sini ada tambahan wallet order tracking, ada yang mode small, medium, dan large. Tapi ya balik lagi, wallet di Indonesia gimana ya, belum digunakan banget dan memang nggak berjalan juga gitu ya, karena ada regulasi-regulasi yang membuat aplikasi wallet ini tidak berjalan semestinya kayak gitu. Lalu selanjutnya adanya fitur di fokus. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke fitur fokus. Nah di sini misalkan gua atur fokus time yang ini ya. Nah kita add filter di sini tuh, kalau misalkan kalian menggunakan iPhone 14 Pro lebih tepatnya, ada pilihan always on display. Tetapi sayangnya karena version beta gue menggunakan iPhone XR aja, tidak dengan 14 Pro gue, jadi ya nggak muncul always on display-nya. Harusnya nanti buat teman-teman pengguna 14 Pro dan 14 Pro Max ada always on display di pengaturan fokus ini, seperti itu. Lalu selanjutnya adanya fitur atau tambahan shortcut di aplikasi shortcut. Nah, misalkan kalau kalian buka aplikasi shortcut di sini, tambahan shortcut yang pertama yaitu kalau misalkan kalian add action, lalu kalian ketik di sini set silence unknown color.
color. Ya, seperti ini. Jadi ada shortcut set silence unknown colors. Oke, lalu adanya juga set stage manager. Nah, seperti ini ada set stage manager ya. Tapi sayangnya kalau gua gunakan ini tuh nggak bisa karena memang untuk iPad yang sudah mendukung stage manager. Seperti itu. iPad apa aja? Contohnya iPad Air 5 yang udah pernah gue bahas di sini. Kalian bisa nonton di video itu karena udah gue jelaskan iPad apa aja yang mendukung fitur stage manager. Selanjutnya adanya set true tone. Nah, ini dia. Di shortcut sudah ada set true tone ya. Jadi kalian bisa gunakan. Kalau kalian tap di sini ada pilihan turn on and turn off. Seperti itu. Lalu ada juga set announce notification. Nah, ini dia shortcut set announce notification, bisa kalian gunakan juga. Lalu di shortcut juga adanya shutdown ya di sini. Nah, ini dia shutdown ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan ini, kalian bisa langsung jalankan shortcut untuk mematikan iPhone kalian. Tetapi setelah gue coba, tetap perlu kita slide turn off-nya dulu. Jadi contohnya seperti ini gue contohkan ya. Nah, misalkan ini gue udah ada shortcut shutdown-nya ya. Add-nya sama kayak tadi gue jelaskan. Misalkan gue mau matikan iPhone, tinggal pencet Siri shutdown. Nah, akan seperti ini kalau kalian menggunakan Siri. Tetapi kalau kalian langsung running shortcutnya, contohnya seperti ini, kalian tinggal tap aja shortcutnya, kalian tap, maka akan muncul kayak gini. Kalian tap shutdown, iPhone langsung shutdown. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya juga di shortcut adanya lock screen. Ini ya, lock screen ini. Nah, yang ini nih, yang paling atas, lock screen. Jadi kalau kalian gunakan Siri, seperti ini contohnya, lock screen. Ya, dia auto lock langsung ya. Tetapi kalau misalkan kalian langsung running lewat shortcut, ya pastinya tentunya akan langsung berjalan ya. Sama seperti shutdown sih, lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan kalian langsung tap running shortcut di sini, lock screen, ya dia langsung nge-lock gitu doang. Selanjutnya di shortcut juga masih adanya intercom. Jadi kalau kalian ketik intercom di sini, nah ini ada shortcut intercom dan ini sangat ngebantu banget kalau misalkan teman-teman yang menggunakan HomePod sih. Dan yang paling terakhir di shortcut adanya tambahan shortcut set VPN. Nah, ini sudah ada ya. Jadi cukup banyak penambahan shortcut di aplikasi shortcut gitu ya. Yang tadi udah gue jelaskan dan akan sangat ngebantu banget sih pastinya untuk mempermudah kita dalam menggunakan iPhone juga seperti itu. Lalu selanjutnya pada Apple Music ada yang berubah yaitu menu artisnya. Jadi kalau kalian pergi ke Apple Music kayak gini lalu kalian pilih artis, contohnya misalkan gue pilih yang ini dia. Nah, menunya tuh tadinya nggak seperti ini, sekarang kayak gini. Lalu posisi GoTo artisnya ini kita bisa langsung tap namanya aja dan dia akan langsung masuk ke menu apa nih ya? Menu lagu-lagu dari artis tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tap namanya akan masuk ke sini. Sebelum itu nggak seperti ini gitu. Lalu yang paling keren adalah animasi play next-nya jadi berubah. Misalkan kalau kalian tap dan tahan, lalu kalian pilih play next nih ya, yang ini play next tuh kelihatan ya play next. Kalian tap, nah dia sekarang ada di bawah. Tadinya kan gede gitu kan di tengah-tengah, sekarang enggak. Jadi kalau kalian tap dan tahan, lalu kalian pilih play next di sini nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, play next. Dia akan langsung pindah ke bawah seperti ini, kayak gitu. Selanjutnya icon sortir juga berubah. Jadi icon sortir ini nih, mau di album mau di artis sama aja. Icon sortir yang ini nih udah berubah. Tadinya nggak seperti ini icon sortirnya, kayak gitu. Selanjutnya perubahan icon pada saat AirPods lu terhubung. Jadi kalau lu punya AirPods terhubung seperti ini, ya kan kayak gini nih. Nah, kalau lu buka settingan, iconnya yang di sini berubah nih ya, yang di sini berubah. Oke, lalu bicara release notes yang ada pada iOS 16.4 beta 1 ini, ya cukup banyak ternyata ya. Seperti tadi udah gue jelaskan karena fiturnya cukup banyak dan release note-nya juga lumayan banyak. Tentunya ini akan berkesinambungan pada saat nanti sudah rilis resmi ya, karena ini masih beta kayak gitu. Untuk performance di iOS 16.4 beta 1 pada iPhone XR sejauh ini masih aman. Tadi udah gue tes main FIFA Mobile juga aman, sosial media juga aman. Tetapi rasanya ngomongin performance nggak afdol ya kalau misalkan kita nggak benchmark sekalian. Di sini gue akan gunakan Geekbench 6 yang udah paling terbaru. Kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone XR iOS 16.4, prosesornya A12 Bionic 2,49 GHz dan RAM-nya 2,77 GB. Langsung aja CPU benchmark dan RAM benchmarknya. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Ya, ini dia skor untuk Geekbench atau benchmark iOS 16.4 beta 1 di iPhone XR. Untuk single score-nya di 1294, lalu untuk multicore-nya di 2233. Ya, ini sudah iOS 16.4 beta 1 dan menggunakan iPhone XR. Tapi bagi gue ini hanya sekedar angka aja sih, yang penting performance. Cuman rasanya kurang etis ya kalau misalkan gue bener-bener menilai performance iPhone XR ini karena ini masih beta 1 yang dimana masih uji coba, namanya juga version beta. Jadi ya gue nggak bisa menghasilkan result yang benar-benar bagus atau enggak, baik digunakan atau enggak kayak gitu. Jadi harus nunggu versi resminya dulu kayak gitu. Lalu untuk baterai iPhone XR di iOS 16.4 beta 1 ini, ya ini kalau kita cek langsung ke bagian setting, lalu kita ke bagian baterai di sini nih ya. Ya ini kalian
kalian bisa lihat activity-nya, penggunaannya. Terakhir charger 1 jam lalu. Cuman ya menurut gua untuk baterai iPhone XR mau seirit apapun tetap aja sih kalau menurut gua. Tapi so far gue nggak ada keluhan sih baterai di iPhone XR. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya, masih stabil. Baterai health-nya masih 82%, belum turun-turun lagi. Stuck aja nih di 82%. Kayaknya emang segini-gini aja dah kayaknya. Tapi ya untuk baterai health ya pasti akan turun. Buat teman-teman yang masih khawatir, nggak perlu dikhawatirkan karena baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Sekali lagi untuk baterai, meskipun ini masih tahap beta, so far masih aman sih. Ya itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 16.4 beta 1. Ingat ini masih version beta, jadi jangan tanya, "Bang, kok gue belum dapat update-nya?" Ya karena ini masih version beta. Untuk mengakses beta itu nggak semuanya bisa mengakses version beta. Oke, jadi gue rasa cukup segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.